Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di e-learning Skyhawk Robotika Indonesia. Perkenalkan, nama saya Muhammad Alan Sony Pradana dari Divisi Hardware Programming. Di sini kita akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu membuat visualisasi HMI di dalam software Codesys. Sebelumnya kita akan menambahkan objek visualisasi. Oke. Mungkin kita akan mencoba membuat simulasi konveyor, memindahkan barang di atas konveyor. Oke, sini ada lingkaran. Kita buat desainnya dulu. Kita akan membuat desain konveyor. Yang mana di sini akan digunakan untuk mengirimkan barang dari posisi A ke posisi B. Sini geser. Oke. Di visualisasi ini untuk toolbox-nya banyak, seperti di dalam menu basic itu terdapat rectangle, round rectangle, ellipse, yang mana itu sering dipakai pada saat kita membuat desain HMI di dalam software Codesys menggunakan object visualization. Nah, di sini ada menu command control, measurement control, lamps, switch, and bitmaps, special control, data time, simbol, dan favorit. Oke, sini kita menggunakan rectangle. Ini kurang ke atas, kurang kanan. Di sini kita bisa merubah warnanya. Oke, kita coba ubah warnanya menjadi hijau. Oke, kita copy ke bawah. Kita lagi membuat desain biar mirip seperti konveyor. Nah,
Di sini udah mirip seperti konveyor. Nah, kita membuat bendanya. Di sini kita akan membuat benda yang akan dipindahkan dari titik A ke titik B. Oke. Kita menggunakan round rectangle untuk membuat bendanya. Oke, bendanya cukup segini saja. Kita copy. Nah, pada simulasi ini kita sebenarnya memanipulasi merekayasa seperti konveyor ini seperti bendanya itu bergerak. Oke, kita buat. Nah, kayak gini. Kita turunin ke bawah. Kita kasih simbol panah untuk menandakan bahwa kita kasih label. Label kita beri nama A untuk menandakan bahwa di sini juga kita dapat mengedit dari size dan font style-nya. Font style. Oke, di sini ada dua titik A dan titik B. Oke, kita mau menambahkan tombol. Nah, kita tambahkan tombol. Kita menggunakan tombol push switch LED. Nah, di sini udah ada LED-nya. Nah, oke. Mungkin kita menambahkan text field. Text field ini berfungsi untuk menampilkan waktu. Sebenarnya waktunya berapa sih benda di titik A untuk mencapai ke titik B? Kita dapat tampilkan di menggunakan elemen dari menu command control, yaitu bernama text file. Oke. Desainnya segini dulu, mungkin kita lanjut ke proses pembuatan programnya. Oke. Pertama-tama kita akan menyalakan buat tahap start untuk
buat memori atau interlock. Sini oke, kita namakan state 0. Kita buat pengunci interlock. Sini menggunakan, nah, jadi state 0 ini kita nyalakan terus. Nah, state 0 akan menandakan benda berada di posisi A. Oke, state 0 benda di posisi awal, yaitu posisi 1. Oke. Nah, biar terlihat seperti bergerak, di sini kita akan menggunakan fungsi tone, yaitu timer on delay. Oke, kita kasih nama timer. Kita kasih waktunya 1 detik. Kita kosongkan. Oke. Timer ini nah, di dalam timer ini juga ada outputnya, yang mana outputnya akan aktif, akan bernilai true apabila nilai ET sama dengan nilai di PT. Oke, ini untuk mengaktifkan benda di posisi 2. Oke, setelah itu kita tambahkan timer lagi di bawahnya. Timer 1. Nah, di sini untuk scope-nya var, namanya timer 1, tipe datanya tone. Nah, dia berada di objek PLC program PRG. Oke, kita kasih waktunya sama 1 detik. Kita kosongkan, kita buat posisi 3. Di sini ada 1, 2, 3, 4, 5. Kita akan membuat 5 posisi. Timer 1. Oke, salah. Timer dot, kita pakai outputnya. Oke, akan menyalakan benda di posisi 3. Tambahkan timer lagi. Timer 2. Kosongkan. Nah, timer 2 akan menyalakan benda di posisi 4. Benda posisi 4. Kita bikin timer lagi untuk menyalakan benda di posisi 5. Akan menyalakan benda di posisi 5. Oke. Nah,
Jadi logik dari program ini, apabila kita menekan tombol start, state 0 menyala dan dikunci menggunakan kontak NO dari state 0. Nah, state 0 ini akan menyalakan benda di posisi 1. Dan timer akan mulai menghitung selama 1 detik untuk menyalakan benda di posisi 2. Begitu juga selanjutnya sampai ke benda posisi 5. Oke, setelah kita membuat programnya, kita memasukkan variabel-variabel tadi ke dalam bendanya. Oke, mungkin kita untuk bendanya, yang mana variabel itu akan merubah warnanya. Di sini terdapat, di dalam color ini terdapat normal state dan alarm state, yang mana apabila benda di posisi 1 menyala, dia akan merubah yang tadinya normal state menjadi alarm state. Aksinya seperti itu. Kita masukkan variabelnya di color variable. Oke, di sini ada di PLC PRG benda posisi 1. Oke, sebenarnya untuk cara cepatnya yaitu kita dapat langsung menuliskan, kita tahu objeknya di dalam PLC underscore PRG, oke, titik benda posisi 2 di sini. Oke. Untuk selanjutnya objek yang di PLC underscore PRG dot benda posisi 3. Selanjutnya kita membuat objek PLC underscore PLC dot benda di posisi 4. Untuk yang posisi 5 PLC dot benda posisi 5. Oke. Untuk tombolnya, karena tombol ini menggunakan aksi dari variabel start, oke, kita tambahkan PLC dot, kita cari start. Oke, salah. Oke, start. Nah, mungkin dari situ kita coba dulu menyalakannya. Nah, di sini, ternyata programnya belum dimasukkan ke dalam task. Jadi program yang dibuat ini harus dimasukkan ke dalam task configuration, yang mana di dalam sini terdapat main task. Nah, kita dapat memasukkannya ke dalam ini dengan cara mendrag PLC underscore PRG ke dalam main task. Oke, setelah itu kita coba build dulu, apakah terdapat error. Ternyata tidak. Langsung saja kita login with download untuk melihat aksi dari programnya. Oke. Ternyata masih seperti itu. Coba kita rubah lagi programnya agar bendanya itu menyala satu persatu seperti sedang bergerak. Nah, mungkin apabila benda posisi 2 menyala, benda di posisi 1 harus mati. Nah, benda posisi 1, 2 menyala. Benda posisi 2. Oke.
ternyata di sini terdapat kesalahan penulisan. Kita rubah di sini, kurang i. Oke. Nah, apabila kita coba dulu apakah mati. Kalau mati, kita akan lakukan ke program ke line selanjutnya. Oke, kita coba run. Nah, ternyata dia belum sempat menyala. Oh, kayaknya tadi habis melakukan perubahan kita belum merubah, kurang i. Oke, kita coba nyalakan, run. Kita coba build ulang. Oke, kita nyalakan. Coba kita clear all. Oke, untuk menghapus program yang berjalan. Oke, nah kita coba. Nah, oke, kita akan mencoba mematikan semuanya. Oke, mungkin di sini kita akan merubah warna dari bendanya. Yang tadi yang merah menjadi warna coklat. Oke. Kita rubah jadi warna coklat. Oke, sudah semua. Nah, karena tadi masih ada beberapa yang menyala dan harusnya menyala bergantian. Oke, berarti kita tambahkan fungsi logic ini sampai ke 5. 1 2 3 4 5. Oke. Sini kita ganti namanya jadi 3, oke, 4, 5, oke, langsung copy saja ke bawahnya, copy, kayaknya ini tidak perlu di ini karena tombolnya sudah menggunakan tombol yang dead and switch. Apabila ditekan, dia akan tekan terus dan kita mematikannya dengan cara merilisnya. Oke, kita coba programnya. Kita run, kita lihat. Nah, kayaknya ini masih posisi 2. Oke, kita lihat kenapa dia tidak menyala. Sudah di posisi. Mungkin kita bisa coba lagi.
oh ternyata terjadi kesalahan di timer. Ini harusnya menggunakan timer 1. Nah, oke, kita download, kita run, kita coba lihat. Oke, nah setelah itu kita akan coba membuat ini seperti tidak ada, biar rekayasanya, biar seperti merekayasa bendanya seperti bergerak. Oke, kita hilangkan frame colornya, kita ganti jadi putih. Oke, juga kita rubah jadi putih. Nah, oke, kita coba run. Stop. Bendanya seperti gerak. Mungkin kayaknya kita tambahkan 0,5 detik untuk timernya. Ini kita tambahkan 5. Karena 1 terlalu cepat. Oke, kita coba. Dia seperti bergerak. Oke. Di sini kan kita tinggal memasukkan timer. Sebenarnya berapa lama sih yang dibutuhkan waktunya untuk mengirimkan benda dari posisi A ke posisi B. Kita dapat tampilkan waktunya di dalam text field ini. Oke, kita buat timernya dulu. Nah, di sini yang belum dipakai adalah timer 4. Kita buat timer 4. Nah, di sini kita kasih waktu aja sekitar, di sini kan 1,5, 1, 2, 3, 4. Oke, 4. 1,5 dikali 4 sekitar 6 detik. Nah, di sini kita masukkan, kita buat variabel untuk datanya, kita masukkan ke dalam text field. Kita kasih nama timer 4. Oke, dia skopnya di var, namanya timer 4, tipenya timer, di objek PLC PRG. Oke, kita masukkan ke sini. Nah, di sini kita perlu menuliskan persen dan tipe datanya integer, karena integer disingkat i. Kita perlu menuliskan ini untuk tulisannya tertampil. Nah, di sini yang ditampilkan adalah teks dari variabel timer 4. Oke, kita coba dulu. Nah, ini adalah nilai milisecond-nya. Oke, mungkin kita kasih nama belakangnya di teksnya untuk satuannya milisecond, ms. Oke, nah
ternyata waktu yang ditampilkan bernilai 600 milisekon, yang berarti 6 detik. Waktu dari benda di posisi A menuju ke posisi B. Mungkin kita coba rubah 6.000 ini kita tampilkan hanya 6. Jadi kita rubah ke sekon. Itu dengan cara di sini kita juga dapat menambahkan blok execute, yang mana di sini kita bisa menuliskan bahasa lain selain ladder seperti start text. Di sini kita akan konversi. Kita bikin variabel dulu, kita namakan variabelnya konversi timer. Nah, di sini kita akan di dalamnya akan terdapat ET, nilai dari ET timer 4 yang tadi itu dibagi 1000 supaya dia menjadi detik. Nah, karena nilai yang dikonversi berada di variabel konversi timer, di sini juga kita perlu ubah menjadi variabel yang digunakan jadi konversi timer. Nah, di sini untuk satuannya kita rubah jadi S karena dia sudah menjadi detik. Kita coba nyalakan. Kita run. Nah, dia akan menghitung. Dia menjadi detik. Mungkin ini kayaknya tulisannya kekecilan, kita coba besarkan. Text properties. Kita besarkan jadi 20. Kita coba. Kita off-kan dulu, biar mulai dari 0. Kita nyalakan lagi. Dia akan untuk tampilan ini bisa kita tampilkan di dalam perangkat HMI atau kita tampilkan menggunakan komputer lain dengan cara melihatnya di web browser. Nah, untuk kita menggunakan web browser, kita perlu menambahkan objek web visu di dalam visualization manager. Kita tambahkan add. Di sini untuk start visualization-nya, filenya namanya visualization, name of .html filenya web visu. Untuk update rate dengan satuan milisekonnya 200, default communication buffer size-nya 50.000. Settingannya standar seperti ini. Nah, untuk membuat dia tampil di web browser, kita perlu merun programnya. Kita run dulu. Nah, di situ kita buka browser. Yang dibuka kita Firefox. Kita menuliskan URL-nya. https Nah, ini kita akan menuliskan IP dari PLC-nya, yang mana IP-nya kita bisa lihat di dalam Festofield device yang sudah kita atur terlebih dahulu untuk IP-nya. Di sini kita pakai 192.168.1.109. Kita tuliskan di sini 192.168.1.109.2, portnya 8080, nama filenya web visu.htm. Kita coba.
Mungkin kita coba matikan dulu wifi-nya. Satu 140 kita salah 109. Oke, nah kayaknya ini kita perlu memindahkan desainnya ke posisi atas karena dia tertutup. Nah, kita pindahkan ke sini. Oke, kita run lagi. Login with download. Oke. Kita coba. Nah, kita refresh. Nah, oke, kita bisa melakukannya di sini. Tampilan ini hanya bisa dilakukan apabila kita terhubung dengan perangkat PLC-nya. Jadi satu wilayah dengan PLC-nya terhubung dalam satu jaringan. Yang mana kelasnya itu 1. Oke. Ini akan sama dengan yang ada di software Codesys. Nah, oke, bisa kita lihat. Oke. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.